Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan kajian kita, dan kesempatan kali ini kita masuk ke Madinah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin kita banyak fokus ke Mekah, maka kita akan mengunjungi Madinah. Nah, ini di dalam surat At-Taubah ayat 100 dan 101 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengungkapkan tentang Madinah itu, keadaan dan situasi Madinah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat memasuki kota itu dan tinggal di sana. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian ayat ini, surat At-Taubah ayat 100 dan 101 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun. Was-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar. Minal muhajirin wal ansar. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa radu an. Wa a'adda lahum jannatin tajri. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahlil madinah. Wa min ahlil madinah. Maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum. Wa nahnu na'lamuhum. Wa nahnu na'lamuhum. Sanu'adzibuhum marratain. Sanu'adzibuhum marratain. Thumma yuradduna
as-sabiquna al-awwalun, as-sabiquna orang-orang yang mendahului, al-awwalun generasi pertama, yang mereka itu adalah generasi pertama, minal muhajirin, yang diantara orang-orang yang hijrah, diantara orang-orang yang hijrah, atau terdiri dari orang-orang yang hijrah, muhajir. Wal ansor, dan orang-orang ansor. Walladzina, dan orang-orang ittaba'u, yang mana mereka itu mengikuti hum, orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin itu, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin itu, bi ihsanin, dengan ihsan, dengan perilaku yang baik, ya. Maka radhiyallahu, mereka itu adalah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ridho anhum, terhadap mereka. Waradu, dan mereka itu, yaitu muhajirin, ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu juga ridho anhu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah mereka itu menerima Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketundukan dan kepatuhan, menerima ajaran tauhid, menerima segala syariat yang Allah perintahkan kepada mereka. Waradu anhu, maka mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adda, karena kondisinya demikian itu, wa'adda, dia Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan, a'adda, menyiapkan lahum, untuk mereka, jannatin, surga-surga. Tidak hanya satu surga saja ini Bapak Ibu, tapi jannatin, banyak surga. Tajri, yang mana pemandangan di surga itu tajri, mengalir, tahtaha, di bawah surga-surga itu adalah al-anhar, sungai-sungai. Khalidina, yang mana mereka itu al-muhajirin, al-ansor, ittaba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka itu adalah khalidin, kekal di dalamnya, kekal, hidup mereka kekal, fiha, di dalam surga-surga itu, abadan, untuk selama-lamanya. Zalika, yang demikian itu, al-fawzul azim, merupakan satu keuntungan yang begitu besar. Wa mimman, dan di antara manusia itu ada, haulakum, di sekitar kalian, di sekitarmu, wahai Nabi, wahai orang-orang yang beriman, minal a'rabi, dari penduduk-penduduk Badui Arab, munafikun, orang-orang yang munafik. Wa min ahlil Madinah, demikian juga di antara orang-orang atau penduduk Madinah, marodu, mereka itu begitu fanatiknya, alan nifaqi, terhadap kemunafikannya, la ta'lamuhum, tetapi kamu tidak mengetahui mereka. Karena munafik menika sifatnya itu kan perbuatan yang tidak tampak itu ya. Sehingga la ta'lamuhum, sehingga engkau wahai Nabi, la ta'lamuhum, tidak mengenali mereka. Nahnu, kami Allah, na'lamuhum, mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum, maka kami akan memberikan azab kepada mereka itu marrotaini,
Ya, 2 kali. Ya, 2 kali. Ini kuadrat ini azabnya. Sanu'adzibuhum, dan kami Allah akan memberikan azab kepada mereka marrataini, kuadrat. Ya. Tsumma yuradduna, kemudian mereka itu dikembalikan lagi ila adzabin azim, kepada azab yang sangat besar, yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kondisi Madinah. Kondisi Madinah pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke sana dan tinggal di sana. Jadi ada beragam masyarakat, beragam karakter masyarakat atau sikap mereka itu terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-101 ini menyebut ahlul Madinah. Nah, ini Madinah. Memang ungkapan Madinah menika Bapak Ibu sekalian, sebelum Kanjeng Nabi hijrah itu dikenal dengan Yasrib, kota Yasrib. Jadi kota Yasrib, hanya saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, Nabi nggak kerso, kurang suka untuk menyebut kata Yasrib. Nah, itu. Maka Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menamai kota baru yang dimana Kanjeng Nabi dan para sahabatnya itu hijrah ke sana itu disebut dengan Al-Madinah, Madinatun Nabi atau Madinatul Munawwarah atau Madinatun Nabi Al-Munawwarah. Jadi kotanya Nabi Al-Munawwarah yang diberikan cahaya. Nah, memang kalau kita baca di dalam beberapa hadis itu banyak nama-nama yang disematkan ke Madinah. Ya, ada Madinah itu sendiri, ada Yasrib, ada Thaibah, ada Tobah. Ya. Jadi Yasrib itu nama awal. Ya, itu sebenarnya dari kata Madinah itu kalau ditelusuri itu adalah apa? Sebenarnya dari nama orang yang pertama kali ya, mendiami kota Madinah itu, yaitu Yasrib bin Qoni'ah bin Mahla Ba'il bin Iram bin Qabail. Ini salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian nama itu kemudian digunakan untuk menyebut kampung ataupun kota Madinah itu menjadi Yasrib. Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, nama itu diganti dengan Madinah. Ya. Dalam beberapa kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyipati dengan kata Thaibah atau Tobah. Dalam beberapa hadis disebutkan waktu itu. Thaibah artinya baik, Tobah nggih sae. Mungkin Danau Toba itu juga dari hadis ini. Toba itu baik. Toba. Toba. Nah, itu nama-nama yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kota yang didirikan atau kota baru di mana Nabi itu hijrah ke kota tersebut. Nah, itu. Nah, kalau kita ini Bapak Ibu rujuk dalam beberapa kitab terkait dengan kata mengapa Nabi itu kok memilih Madinah terhadap kota yang dimana beliau itu hijrah dan tinggal di sana, menegakkan agama di sana, meneguhkan dirinya di sana, menjadi pemimpin umat di sana. Ya, menurut beberapa pendapat, salah satunya adalah Syekh Muhammad Hasan Jambal di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Istiqaqi, bahwa kata Madinah itu mengandung kata al-abdu, hamba, ya, al-ammah, mamlukah, yang berarti hamba, yaitu hamba. Mengapa
kata Madinah itu maknanya hamba, dan itu kok kemudian dirujuk oleh Nabi karena memang kita memang pada hakikatnya itu semuanya itu adalah hambanya Allah. Kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Imam Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah itu juga sama, merujuk dalam hal yang sama, yaitu Al-Madinah itu adalah dari kata Al-Madin yang bermakna Al-Abdu, seorang hamba. Nah, kata Al-Madin menika kalau kita rujuk di dalam Al-Qur'an menika kita temui di dalam surat As-Saffat ayat 53, yaitu Madinun. Ya. Dari kata Madin itu jamak mudzakkar salim Madinuna, yang berarti adalah orang-orang yang mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Artinya ketika itu kita sebagai seorang hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan mendapatkan balasan yang layak dari sisi Allah berupa surga. Nah, ini satu harapan ya. Jadi satu harapan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nantinya orang-orang Madinah itu sebagai orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariatnya, sehingga kemudian mereka itu mendapatkan balasan yang layak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Madinah itu juga dari kata dana yang artinya dekat. Yang artinya dekat. Yang kemudian dari kata dana itu juga terbentuk kata dain. Dana itu juga artinya berhutang. Ya. Kata dana juga berarti adat, kebiasaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dana dalam pengertian dekat itu artinya bahwa setiap orang penduduk Madinah itu diharapkan bahwa mereka itu memiliki kedekatan, senantiasa takarub, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam pengertian dain, hutang, karena pada hakikatnya kita itu sebagai seorang hamba itu adalah memenuhi hutang kita, janji kita kepada Allah. Ketika agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipeluk oleh orang-orang Madinah, maka orang-orang Madinah itu sesungguhnya telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membayar janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika. Kemudian juga kata din menika juga maknanipun nggih akhirat, nggih balasan. Kalau kita lihat kita rujuk di dalam surat Al-Fatihah menika surat ayat 3, Maliki Yaumiddin. Din menika yang dimaksudkan din Yaumiddin, hari balasan, hari pembalasan. Maksudnya bahwa ya orang yang beragama menika Bapak Ibu sekalian, orang yang memiliki agama pada saat besok pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang memiliki balasan, orang yang mendapatkan balasan. Ya. Begitu. Makanya pada saat di yaumul kiamah disebut Malik Yaumiddin, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan itu. Maksudnya bahwa agama yang kita peluk menika Bapak Ibu sekalian menjadi keyakinan bagi kita bersama. Itulah yang kemudian nantinya bisa menyelamatkan kita pada saat di yaumul kiamah. Dan di yaumul kiamah itulah harinya orang-orang beragama. Harinya orang-orang beragama. Bagi orang-orang yang tidak beragama tidak memiliki hari. Ya. Karena apa? Kebahagiaan itu hanya orang-orang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat hidup di dunia, hidupnya sudah dibaktikan kepada Allah, sudah dekat dengan Allah. Ya, banyak berkorban, mungkin dengan harta, dengan jiwa,
ya, dengan apa yang mereka miliki dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat di yaumul qiyamah, orang-orang yang beragama itu memiliki hari, mendapatkan hari kebahagiaan. Tetapi sebaliknya ketika orang itu pada saat hidup di dunia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, tidak mau dekat dengan Allah, ya, dan lain sebagainya itu, maka pada saat kembali ke hadirat Allah, mereka itu tidak memiliki hari yang bahagia, tetapi hari-hari penuh dengan duka, hari-hari yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi penamaan Madinah itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ada satu harapan bahwa ada perubahan yang terjadi. Yang selama ini kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menginjakkan kakinya di kota Madinah itu kan Madinah itu juga wilayah yang penuh konflik. Madinah itu ada 3 suku besar, ada Aus, ada Khosroj, ada Aus dan Yahudi. Ya. Orang Yahudi itu adalah pendatang, ya, dari Syam, dari Palestina yang dulu mereka itu mengalami keterusiran dari tanah Palestina ketika tanah mereka diduduki oleh orang-orang Romawi. Ya, banyak kemudian orang-orang Yahudi itu melakukan diaspora, pergi meninggalkan tanah kelahirannya, begitu. Ya, salah satunya itu adalah tujuannya adalah di Madinah. Nah, di Madinah itu mereka menetap di sana. Nah, di Madinah itu ada beberapa suku, ya, Yahudi itu yang salah satunya adalah Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, itu suku-suku terbesar Yahudi di Madinah pada saat itu. Jadi antara Aus dan Khosroj Yahudi itu tidak begitu harmoni hidupnya. Ya, tidak begitu harmoni, konflik sering terjadi di antara mereka. Ya, kemarin sudah kita cerita bahwa puncak kesedihan orang-orang Aus dan orang-orang Khosroj itu kan ketika peristiwa Bu'as itu, perang Bu'as. Ya, yang kemudian mengakibatkan pemimpin-pemimpin mereka itu harus gugur di medan perang, di Bu'as itu tadi, yang kemudian peristiwa itu yang begitu menyayat hati bagi generasi setelahnya itu. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin Aus, pemimpin-pemimpin Khosroj yang disegani itu semuanya gugur di medan perang. Nah, kemudian mereka itu untuk ngedemke hati, mereka menemui Nabi pada saat musim haji begitu, ditemoni, didemke oleh Nabi terkait dengan kesedihan mereka itu, dibacakan banyak ayat-ayat Al-Qur'an sehingga kemudian terjadi peristiwa Aqobah yang pertama dan yang kedua, yaitu pada tahun 12 kenabian dan tahun ke-13 kenabian. Nah, inilah satu peristiwa pengikat yang kemudian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap mampu untuk meredam secara rohani begitu. Kesedihan mereka itu terobati ketika bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Merasa mereka itu terlindungi dengan pertemuan mereka itu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diajak untuk kemudian segera hijrah pindah dari kota Mekah, kota yang dimana mereka Kanjeng Nabi itu lahir, kemudian Kanjeng Nabi itu besar di sana. Tetapi ketika Kanjeng Nabi mendakwahkan Islam, justru orang-orang Mekah itu banyak yang memusuhi, banyak yang tidak menerima dari apa yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aqobah, Bai'atul Aqobah pertama dan kedua, itulah yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim para sahabatnya ke Madinah itu tadi untuk mendahului hijrah. Yang salah satunya adalah Mus'ab bin Umair.
yang mana Mus'ab bin Umair menikah mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah, yang akhirnya kemudian Al-Quran itu banyak dipelajari oleh orang-orang Madinah, sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah itu sudah lebih daripada 500 orang yang masuk Islam. Jadi sudah cukup banyak begitu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat dari sisi situasi sosial di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah pada saat itu. Memang begini Bapak Ibu sekalian, konflik di Madinah itu begitu meruncing begitu ya sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu karena kepentingan ekonomi yang sangat dominan, terutama dari kalangan Yahudi. Ya, itu dari kalangan Yahudi. Jadi Yahudi itu menguasai sumber-sumber ekonomi Madinah karena faktor konflik yang berkepanjangan. Begitu. Pendatang tetapi menguasai aset-aset ekonomi yang besar begitu. Sementara penduduk lokalnya itu yang karena sering berkonflik itu tadi, maka kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi itu tadi untuk kemudian mereka itu memiliki daya ekonomi yang lebih besar itu tadi. Nah, itulah yang kemudian menjadikan orang-orang Aus dan orang-orang Khosros itu kemudian ya mengalami keguncangan yang begitu luar biasa itu. Ya, konflik tidak berakhir dan secara terus-menerus terjadi begitu. Nah, oleh sebab itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menginjakkan kaki pertama kali di Madinah itu yang dilakukan adalah mu'akhah. Mu'akhah, maksudnya mu'akhah itu apa? Mempersaudarakan orang-orang Aus, orang-orang Khosros. Dalam bahasa Al-Quran ini disebut Al-Ansor. Al-Ansor, penduduk lokal Madinah itu, Aus dan Khosros itu dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, termasuk juga dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Sehingga kemudian pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah itu adalah kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat konstitusi, membuat undang-undang. Yang undang-undang itu memuat sekitar 48 pasal. Yang di dalam undang-undang itu adalah perjanjian yang mengikat antara satu suku dengan suku yang lain, saling membantu di antara satu dengan yang lain. Tidak boleh saling berkhianat, tidak boleh saling mencidrai, tetapi saling membantu di antara mereka. Baik apa saja, baik ketika Madinah itu diserang dari luar ataupun dalam konteks yang lain. Mereka itu untuk saling ta'awun, saling bekerja sama. Nah, kesepakatan itulah yang kemudian dikenal dengan Wasiqul Madinah. Ya, Madinah Charter, yaitu perjanjian Madinah, perjanjian pertama kali, ya, pertama kali yang dilakukan oleh ragam suku, bahkan juga keyakinan itu dalam rangka untuk saling membantu, sehingga kemudian terbentuknya kota Madinah yang lebih kondusif, yang lebih harmoni di antara sesama suku yang ada di Madinah, yang selama ini saling curiga, ya, yang selama ini saling menzolimi antara satu dengan yang lain. Maka dengan yang disebut dengan Wasiqul Madinah, perjanjian Madinah atau piagam Madinah itu, kemudian masing-masing pihak itu untuk saling menahan diri, untuk saling melindungi lah begitu ya antara satu dengan yang lain. Nah, ini berlangsung beberapa tahun sampai nantinya terjadi pengkhianatan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang Yahudi, sehingga kemudian akhirnya terjadilah beberapa peristiwa peperangan terhadap orang-orang Yahudi itu karena faktor orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian Madinah itu yang telah dibuat itu. Ya, karena mungkin orang-orang Yahudi selama ini menguasai aset ekonomi, dengan perjanjian damai itu mereka kurang menguntungkan. Karena yang selama ini alat-alat perang yang dibuat oleh orang-orang Yahudi nggak laku. Tombaknya orang laku, baju besinya nggak laku begitu ya. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi merasa
situasi yang damai itu kurang menguntungkan secara ekonomi bagi mereka. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi itu bersama orang-orang munafik itu melakukan beberapa pengkhianatan terhadap perjanjian itu. Ya, bahkan mereka itu bersekongkol dengan orang-orang Mekah, ya, orang-orang Mekah untuk melakukan penyerangan ke Madinah itu sendiri. Tempat mereka sekongkol, malah mereka serang sendiri. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan kemarahan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang munafik, demikian juga kepada orang-orang Yahudi yang melakukan persekongkolan terhadap orang-orang kafir Quraisy yang menyerang Madinah pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sampai di Madinah, itu ya pada awalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhasil mendamaikan, tapi di antara orang-orang Madinah itu ya sudah ada tumbuh kecurigaan kepada Nabi, ketidaksukaan itu ya ada itu. Yang itulah yang kemudian menjadi bibit-bibit kemunafikan di antara orang-orang Madinah. Yang kemudian mereka itu nantinya bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Nah itu. Ini yang nantinya perkembangan konflik yang di Madinah, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini disebutkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang al-muhajirin, orang-orang al-ansor, muhajirin menika adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi, ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam, kemudian setelah itu mereka bersama Nabi hijrah. Yaitu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka itu menyertai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat hijrah ke Madinah. Itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, ya. Jadi as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, ini dulu ada pembacaan. Nah, pembacaannya itu bukan dibaca Al-Ansori. Salah satunya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau saya baca di dalam tafsirnya Imam At-Tabari ini itu ada satu cerita hadis itu. Itu bacanya itu Umar ibn al-Khattab itu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaru. Al-ansaru itu atofnya kepada as-sabiqunal awwalun. Nah itu. Jadi as-sabiqunal awwalun yang dimaksudkan itu kalau menurut pembacaan Umar ibn al-Khattab itu adalah orang-orang muhajirin. Nah begitu. Tetapi kemudian bacaan Umar itu dikoreksi oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah itu. Nah, ketika mendengar bacaan ketika Ubay bin Ka'ab menika ngaji, dengar kok beda gitu ya. Makanya kan Umar menika tanglet kali Ubay. Apakah engkau mendengar dari Nabi bahwasanya itu bacaannya adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajiri wal ansori, bukan al-ansoru? Kata Ubay bin Ka'ab, "Na'am. Sami'tu min Rasulillah." Ya, benar wahai Umar, bahwasanya aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu saya ikut Ubay saja. Begitu. Kata Umar ibn al-Khattab. Kalau begitu saya ikut Ubay. Saya membacanya adalah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori. Jadi Umar ibn al-Khattab itu mengubah bacaannya. Ya itu. Karena kalau dibaca al-ansoru beda maknanya pun Bapak Ibu sekalian. Okay. Jadi al-ansori tidak lagi atof termasuk as-sabiqunal awwalun begitu, tetapi yang as-sabiqunal awwalun itu ada hanya orang-orang muhajirin saja. Tetapi kan ketika al-ansori itu dibaca kasroh, dibaca khofat, ya, maka kemudian al-ansori kelompok atau sahabat-sahabat ansor itu termasuk juga dalam kategori yang as-sabiqunal awwal, generasi awal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang dalam kaitannya dengan permulaan generasi awal itu memang kalau ya, sahabat-sahabat muhajirin itu tentu saja orang-orang yang awal-awal masuk Islam, begitu ya, awal-awal masuk Islam kemudian menyertai hijrah kepada Nabi itu. Tapi kalau orang-orang Ansor itu adalah yang pertama kali adalah orang-orang yang melakukan baiatul aqobah yang pertama ataupun yang kedua. Terus
sampai kapan generasi pertama yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun ini sampai kapan? Ini juga diantara para ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah itu. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan as-sabiqunal awwalun kita kira-kira itu adalah sampai generasi perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan. Perjanjian Hudaybiyah menikah terjadi pada tahun ke-6 Hijrah, ya, di Mekah, ya, antara Kanjeng Nabi dan utusan orang-orang Quraisy. Itu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itulah yang kemudian itu akhir daripada generasi awal. Setelah itu maka tidak lagi disebut sebagai generasi awal, tetapi disebut sebagai wattaba'uhum bi ihsanin, itu dalam ayat ini. Tetapi orang-orang yang mengikuti generasi awal. Nah, menurut para ulama yang lain seperti yang diungkapkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, ya, Sa'id ibnu Musayyab, kemudian juga Imam Ibnu Sirin, mereka ini menyatakan bahwasanya generasi awal itu hanya sampai pada saat pergantian kiblat. Ya, kiblat pada awalnya kiblat salat menika menghadap ke Al-Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian berubah, ya, ke arah Masjidil Haram. Nah, pada saat perubahan itulah yang kemudian itu batas daripada as-sabiqunal awwalun. Orang-orang setelah itu maka tidak lagi disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, tetapi disebut dengan ittaba'uhum bi ihsan. Nah, ini menurut Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Musayyab, dan Imam Ibnu Sirin. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kalau kita rujuk kepada yang diungkapkan oleh Abu Musa al-Asy'ari menika, berarti bahwa generasi as-sabiqunal awwalun ataupun generasi awal itu ya hanya sampai pada tahun kedua Hijrah. Karena perubahan kiblat itu kan ya tahun kedua Hijrah. Itu pada bulan bulan Rajab, ya, bulan Rajab tahun kedua Hijrah. Itu terjadi perubahan Ka'bah itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur di Bani Salamah. Nah, pada saat sholat duhur di Bani Salamah itulah yang kemudian terjadi perubahan kiblat. Ya, Allah mendapatkan wahyu dari Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, itu dalam surat Al-Baqarah. Berarti generasi awal kalau merujuk kepada pendapatnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain itu, maka sampai pada tahun kedua Hijrah saya. Sementara setelah itu maka disebut sebagai ittaba'uhum bi ihsan. Ya, alladzina ittaba'uhum bi ihsan. Nah, ini begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita rujuk di dalam tafsirnya Imam At-Tabari itu penduduk. Nah, kemudian generasi, ya, di sini disebutkan generasi walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Ini generasi setelah setelah perjanjian Hudaybiyah, berarti tahun 6 Hijrah ataupun setelah peralihan kiblat itu berarti tahun kedua Hijrah, itulah generasi-generasi yang mengikuti as-sabiqunal awwalun, ya. Artinya yang meneruskan, ya, jejak kehidupan mereka itu di dalam membela agama Allah, ya, di dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ya, setelah, kalau kita merujuk kepada pendapat yang pertama, setelah perjanjian Hudaybiyah itu memang terjadi perubahan ini, peta dakwah yang begitu luar biasa. Itu percepatan dakwah itu sangat masif dibandingkan dengan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Itu. Memang perjanjian Hudaybiyah ini menikah Bapak Ibu sekalian memang kelihatannya itu menguntungkan orang-orang kafir Quraisy. Ya, tetapi
karena Rasulullah itu sempat diprotes oleh para sahabat itu terkait dengan perjanjian yang diteken oleh Kanjeng Nabi itu. Mengapa kok Kanjeng Nabi kok mau neken perjanjian yang kelihatannya itu nampaknya itu menguntungkan orang-orang kafir Quraisy, tapi tetap diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mengedepankan damai. Rugi ora apa-apa, yang penting perdamaian itu akan tetap tercipta. Dari kedamaian itulah yang kemudian keuntungan dakwah yang didapatkan oleh Rasulullah lebih besar, ya. Dari walaupun nampaknya itu merugikan perjanjian itu, ternyata dalam perkembangannya sangat menguntungkan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mekah itu semakin banyak simpatik kepada Kanjeng Nabi Muhammad karena sikap beliau itu begitu luar biasa yang mengakibatkan banyak orang Mekah itu ya secara sembunyi-sembunyi itu pergi ke Madinah, walaupun nanti kemudian dikembalikan lagi ke Mekah karena perjanjiannya ngoten niku. Kalau ada orang orang Mekah pergi ke Madinah, itu maka harus dikembalikan lagi ke Mekah, tidak boleh diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya kemudian dari situlah nanti membuka yang disebut dengan Fathul Mekah itu ya, Fathul Mekah dan seterusnya itu tadi yang mengakibatkan seluruh tanah Arab itu kemudian menyatakan keislaman di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian juga di Madinah itu ada orang-orang munafik. Ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kakinya pertama kali itu memang sudah ada bibit-bibit orang-orang yang tidak suka. Yang salah satunya adalah dari orang-orang Yahudi itu tadi, ya, orang-orang Yahudi itu sudah tidak suka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu mengakibatkan bibit kemunafikan itu kemudian tumbuh berkembang di kalangan mereka itu tadi. Sampai di sini diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, la ta'lamuhum, di mana engkau wahai Muhammad, wahai Nabi, la ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka. Siapa orang munafik itu? Karena secara dohirnya orang ketok, nggak kelihatan. Nampaknya secara dohir mereka itu menerima Islam baik-baik saja, ngomongnya di depan Nabi itu yo say. Tetapi ketika Nabi nggak ada, di belakang Nabi mereka itu ngomongnya jelek. Nah, ngomongnya jelek. Begitu. Jadi ya semacam ya muka dua gitu ya, bermuka dua. Itulah yang kemudian Allah katakan la ta'lamu. Kalau kamu lihat secara fisik ya nggak nampak. Ya begitu. Tetapi kata Allah, nahnu na'lamukum, kami mengetahui mereka. Nah itu. Memang dari situlah kemudian Allah menunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang karakter orang-orang Yahudi menika. Kalau kita rujuk di dalam surat yang lain, surat Muhammad menika ayat 30 menika, di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi pengetahuan kepada Kanjeng Nabi siapa. Kalau dilihat secara fisik itu siapa mereka itu akan nampak kelihatan. Di sini dikatakan oleh Allah, itu kan, wala araftahum bisimakum wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Jadi orang munafik itu biasa lahnul qaul, bersilat lidah. Nah ini lahnul qaul, maksudnya kalau di hadapan itu manis-manis, tapi di belakang ngomong jelek-jelek, itu bersilat lidah. Jadi berbeda dengan apa yang diungkapkan pada saat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu ketika ini enten Bapak Ibu sekalian, orang munafik yang datang kepada Nabi ngakoni kalau dia itu sebagai orang munafik. Tapi Nabi nggih mboten marah. Tapi malah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika malah doakan orang yang datang itu dengan doa yang kebaikan. Inilah yang disebut dengan doa mahabbah. Ini bisa ini Bapak Ibu sekalian. Bisa kalau ada orang yang benci kepada kita, suka membicarakan kita yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang dengki dan semacamnya ini doa ini bisa dibaca ini. Ini namanya harmilah Bapak Ibu sekalian. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Beliau menyatakan kuntu indan nabi, kata Abdullah bin Umar, kuntu indan nabi, pada saat itu aku berada indan nabi, di samping
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ija'at tatkala datang Harmalah bin Zaid. Harmalah bin Zaid niku tokoh pemimpinnya orang-orang munafik. Fajalasa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Harmalah ini duduk di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-imanu hahuna." Iman itu di sini. Dia wa asara ila lisani. Iman itu di sini wahai Rasulullah. Menunjuk ke arah lidahnya. Harmalah menikah, Harmalah bin Zaid. Kemudian an-nifaku hahuna wa asara ila sadri. Ya, dia menunjukkan ke arah dadanya. An-nifaku hahuna, kemunafikan itu ada di sini wahai Rasulullah. Iman itu ada di sini, kemunafikan itu ada di sini, kata Harmilah menikah. Kemudian wala yadhkurullaha illa qalila, dan kemunafikan itu tidak akan berzikir, menyebut, ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Itu ngakoni ngoten niku si Harmilah niku di hadapan Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi menika ngeten niki, fasa kata anhun nabiyyu. Kanjeng Nabi menika mendel kemawon, diam saja terhadap apa yang diungkapkan oleh Harmilah itu. Tetapi Harmilah itu ngulang-ulang lagi pernyataan itu. Faraddada dzalika alaihi Harmalatu. Kemudian Harmilah itu ngulang-ulang pernyataan itu. Kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadan nabiyyu bi tarfil lisani Harmalah. Kanjeng Nabi menika nunjuk atau megang ujung lidahnya si Harmalah menika. Karena berulang kali ngomong ngoten niku, lidahnya itu ditunjuk dengan dengan tangannya menika. Kemudian apa yang dikatakan oleh Faqala, maka Rasulullah malah doakan, Allahumma ja'al lahu lisanan shadiqa. Ya Allah, jadikanlah lisannya itu lisan yang benar. Wa qalban syakiron, dan jadikanlah hatinya itu hati yang bersyukur. Warzuqhu hubbi, dan berikanlah dia kecintaan kepadaku. Wa hubba, dan kecintaan man yuhibbuni, orang yang mencintaiku. Berilah dia kecintaan terhadap orang yang menyintaiku. Wasoyir, dan jadikanlah atau ubahlah amrohu perkaranya ilal khairi, kepada kebaikan. Ini doa mahabbahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang orang munafik yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ngakoni kalau dia itu sebagai orang munafik. Didoakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya si Harmilah bin Zaid menikah menjadi orang baik, menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi menjadi orang munafik dengan doa Kanjeng Nabi tersebut nih. Maka donga niki saya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang sengit, ada orang yang benci, orang yang tidak suka kepada kita, mungkin suka ngerasani elek-elek. Ini doa ini saya niki, Allahumma ja'alhu lisanan shadiqa wa qalban syakira warzuqhu hubbi wa hubba man yuhibbuni wasoyir amrohu ilal khair. Kalau dengan lidah ini bagian dalam niku kalau Kanjeng Nabi rumiyin ngoten niku. Kalau Kanjeng Nabi dipegang lidahnya itu ya. Nah, itu. Tetapi kalau kita doa dari dari pada saat sholat atau apa begitu kan. Kalau kita merasa kok ada yang membenci kita, mendiamkan kita, mungkin pada saat di depan itu baik-baik, pada saat di belakang itu luar biasa ngelak-ngelak gitu. Ya, maka ini donga yang bisa kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan ternyata mengubah sikap Harmilah bin Zaid itu menjadi sahabat yang baik. Ngoten iki. Nek donga walipun wonten ten Pak. Dalam Donga walipun. maksudnya Kita benci dengan seseorang supaya kita tidak benci kan berikut. supaya Kita tidak benci. nggih. Dengan kita mendoakan kebaikan, insya Allah doa itu juga kembali kepada kita. Ngoten. Rasa benci. Nggih, insya Allah akan kemudian menumbuhkan rasa tidak benci. Ngoten. Karena kita sudah mau mendoakan kebaikan kepada yang bersangkutan, nggih kan?
Tapi kan biasanya kalau kita itu benci kepada seseorang kan kecenderungan kita ndonga jelek kan gitu. Jelek. Begitu. Supaya orang yang kita benci itu celoko sing ora genah. Tetapi sebaliknya kalau kita itu mengubah paradigma kemudian berdoa dengan yang baik itu, insya Allah kemudian itu kebaikan itu akan kembali kepada kita. Demikian juga orang yang kita doakan itu juga akan menjadi insya Allah baik. Insya Allah ngerti Bapak. Ini dungonipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa itu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ada orang munafik ngaku neng Kanjeng Nabi itu diam saja. Dirukane kok ngulang-ulang lagi, dipegang lidahnya itu. Ditungakne. Saniki mboten nonton. Mboten nonton niku. Oke. Nah, kemudian begini, beliau itu mengatakan lagi, faqala al-Harmalah. Kemudian Harmalah itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ikhwanan munafikin." Wahai Rasulullah, saya itu punya banyak teman orang-orang munafik itu. Kuntu fi imra'san. Lah saya ini pemimpin mereka ya Rasulullah. Jadi ngaku ini, saya itu pemimpin mereka wahai Rasulullah itu. Ala adulluka alaihim. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana caranya menyikapi mereka itu. Nah, maka Kanjeng Nabi bersabda, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ana," barang siapa yang datang kepada kami, kama ji'tana, sebagaimana engkau datang kepada kami, istaghfarna, maka kami memohonkan ampun lahu untuknya. Kama istaghfarna laka, sebagaimana kami telah memohonkan ampun kepadamu. Waman asarra ala danbihi, barang siapa yang tetap kepada dosanya itu tadi, wallahu aula bihi, maka Allah lah yang berhak untuk mengurus mereka itu. Ini baiknya Kanjeng Nabi menikah, luar biasa menikah. Jadi wis ngakoni orang munafik itu teko ning Kanjeng Nabi, ibaratnya kayak nantang lah ngoten iki. Aku ini pemimpin mereka Rasulullah. Gimana itu? Ya kalau mereka itu datang ke kita, ke kami akan berdoa memohon ampun kepada Allah untuknya. Ya ngoten niku. Sebagaimana kami juga melakukan untukmu. Ketika kamu datang ke saya, aku memohon ampun untuk Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetapi kalau masih tetap dengan kemunafikannya itu tadi, ya Allah yang berhak untuk mengurus mereka itu. Bukan urusan saya. Itu ibaratnya kata Rasulullah kata gitu. Kalau mereka tetap ada dosanya, urusan Allah itu, bukan urusan saya itu. Mau baik terserah, mau tidak baik ya terserah mereka itu. Ini akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang di belakangnya itu memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena sikap atau perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang-orang yang tidak baik, itulah justru kemudian orang-orang yang tidak baik itu lama-lama kemudian menjadi baik kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya contohnya pun ya Harmalah menikah. Harmalah yang datang sendiri kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ya Madinah menikah Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah hijrah menikah bukan kota yang bagus dari sisi penduduknya juga begitu. Tapi masih lebih baik daripada Mekah. Ngoten. Nggih. Buktinya apa? Lebih baik daripada Mekah, di sana masih ada orang-orang Ansor, orang-orang yang memiliki komitmen untuk membela dakwah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu modal bagi Nabi untuk menyatukan orang-orang Madinah itu, yang akhirnya kemudian mereka itu menjadi pembela agama ataupun syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berbeda dengan Mekah itu, diajak angel luar biasa. 13 tahun Kanjeng Nabi berdakwah, hanya beberapa orang saja yang menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad gak iso berdakwah. Pada akhir ketika beliau itu di Mekah menikah, hanya bisa berdakwah pada saat musim haji. Waktu-waktu yang lain tidak bisa.
Kanjeng Nabi menika. Itu begitu luar biasanya. Nah, ketika Kanjeng Nabi di Madinah inilah yang sekumpulan orang-orang yang baik itu, orang-orang Ansor, orang-orang Aws, Khosroj dapat disatukan itu sebagai modal bagi Nabi untuk kemudian menyebarkan dakwah itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa Kanjeng Nabi menika dalam situasi apapun menika tetap optimis. Ya, dalam situasi apapun tetap optimis. Gangguan apapun dihadapi dengan kelonggaran hati. Nah itu watak dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa itu. Itu yang wajib kita contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita termasuk generasi-generasi yang bisa mencontoh kanjeng Nabi Muhammad menika. Ketika meneladankan bagaimana akhlak itu dalam kehidupan masyarakat. Memang karena akhlak itu Bapak Ibu sekalian, karena faktor yang begitu luar biasa kok penting sekali ya, berpengaruh pada kehidupan masyarakat itu memang akhlak. Ya, keberhasilan kanjeng Nabi karena faktor akhlaknya yang begitu luar biasa itu. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin saya mendapatkan kabar dari Mas Dr. Dian bahwa akan teman-teman pemuda Muhammadiyah itu akan mendirikan pondok pesantren di Kajoran ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita. Oleh sebab itu nanti mohon dukungan pun Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ya dari kecil lah ya, dari kecil itu sebagai generasi awal ibaratnya begini. Dimulai dari kecil, insya Allah mudah-mudahan kalau kita konsisten terus ada dukungan, insya Allah akan menjadi besar Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan akan ada sinar, ada pondok pesantren Muhammadiyah yang besar suatu ketika wonten Kajoran menika, wonten mriki, wonten apa? Wonten Sambak atau wonten pundi niku. Nah, nggih. Ya mudah-mudahan ya kalau itu kita rintis dan ini sudah dimulai dan ada peran serta dari kita semua Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi awal yang baik dalam rangka untuk mendidik generasi kita menjadi yang lebih baik. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ya, ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, ini penerapan doa ini bagaimana? Nggih. Penerapan doa ini ketika kita dicaci maki orang atau setelah sholat bisa diamalkan? Nggih, setelah sholat bisa diamalkan. Nggih. Ya kapan saja bisa diamalkan. Ini doa mahabbah Bapak Ibu sekalian. Jadi doa mahabbah itu ya mungkin ada orang yang mencaci kita kan betul sih. Menghina kita betul. Itu bisa kita baca pada setiap saat dalam rangka untuk pelindungan diri juga. Yang menjadikan orang-orang yang benci kepada kita menjadi tidak benci lagi, mengubah hati ini pun. Hari mendapat 848 ribu. Enggak.